wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Siang, Boy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Boy. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Arif menindaklanjuti jadwal supervisi bahwa supervisi untuk mata pelajaran Pak Arif ada di pekan terakhir bulan Februari. Kira-kira Pak Arif menginginkan hari apa nih? Untuk supervisi itu di hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Pukul berapa Pak Arif? Hari Kamis itu di jam keempat ya, Boy, atau bisa berarti? setelah zuhur. Itu bagaimana nanti? Oh, bisa jam Ya. keempat Bisa setelah zuhur. atau setelah zuhur ya Pak Arif. Betul. Oke Pak Arif, sebelum adanya supervisi, ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas Pak Arif ya. Ketika sebelum supervisi dari angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira Pak Arif menilai Bapak ada di angka berapa? Untuk saya masih ada di nilai 6 sampai 7. 6 sampai 7. Nanti pada saat supervisi di hari Kamis bisa jam keempat atau selepas zuhur, Pak Arif ingin menaikkan ke level berapa? Saya berharap bisa di 8 atau 9. Ke 8 atau 9, berarti ada rentang kisaran 2 level sampai dengan 3 level. Iya, kenapa saya pilihnya itu karena untuk sempurna mungkin nanti untuk ke depan saya akan perbaiki lagi agar bisa mencapai Iya. itu. Jadi tahap supervisi nanti di 89 supaya Pak Arif nantinya bisa mencapai sempurna di setelah supervisi. Prosesnya saya Pak Arif, nanti materi apa yang Pak Arif sampaikan di hari Kamis? untuk materi yaitu mendeskripsikan sesuatu ya, sesuatu benda, sebenarnya mau orang bisa, pokoknya sesuatu yang dideskripsikan oleh anak-anak. Sebenarnya kan ini lanjutan dari sebelum-sebelumnya materi tentang menyimak dan membaca ya. Nah sekarang kita ke arah anak mampu menghasilkan sebuah teks deskripsi dan mampu mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Bisa, oke. Jadi tujuan pembelajaran besok, Pak Arif ingin meningkatkan keterampilan anak dalam mengungkapkan pikiran mereka dalam mendeskripsikan barang-barang secara tulis dan lisan. Secara tulis dan lisan. Pak Arif, selanjutnya kalau ingin menaikkan dari angka 8 sampai dengan 7 menjadi 8 atau 9, pasti ada tantangan muncul di situ karena harus naik 2 sampai 3 level. Nah, strategi apa yang akan Pak Arif terapkan supaya tantangan yang muncul ketika Pak Arif ingin meningkatkan keterampilan anak dalam mengungkapkan pikiran mereka terhadap mendeskripsikan barang baik secara lisan maupun tulis? Iya, jadi seperti itu Bayu. Jadi sebelum di kegiatan belajar ini, saya sudah menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran nanti saat supervisi sebelumnya ya. Jadi sebelum di pertemuan sebelumnya saya sudah menginformasikan terkait apa sih yang harus mereka siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah itu saya arahnya ke mereka harus menyiapkan barang, misalnya tempat atau misalnya orang juga boleh yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah ini kenapa sih harus lingkungan? Karena kan itu akan lebih mudah untuk mereka deskripsikan nantinya. Jadi saat mereka mau mendeskripsikan kan mereka tidak terlalu sulit ya, karena mereka langsung melihatnya. Misalnya kalau di sini ada masjid di CMB itu seperti apa, terus atau mereka mau menggambarkan tempat makan kan bisa mereka gambarkan seperti itu Boy. Jadi untuk mengatasi hal tersebut diawali dengan modalnya itu dari lingkungan sekitar mereka, agar mereka benar-benar mengenali, walaupun hanya membayangkan pun bisa sudah membuat deskripsinya. Itu Boy salah satu pendukungnya agar bisa mengatasi. Ya luar biasa ya Pak Arif. Jadi Pak Arif memanfaatkan aset sumber daya yang ada di sekolah sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mendeskripsikan sesuatu secara lisan dan tulis. Iya gitu, jadi dari situ. Jadi pokoknya karena kan memang ini awal ya buat mereka itu ya mungkin kalau untuk yang sudah menguasai materi bahasa Arab kan mudah ya, tapi kalau untuk yang baru mempelajari, nah itu kan harus dibantu dulu. Nah makanya seperti itu buat rencananya. Pak Arif, terkait dengan proses pembelajaran, karena sekolah kita adalah sekolah penggerak ya, yang pasti salah satunya adalah berpihak kepada siswa. Nah strategi apa yang akan Pak Arif terapkan Pak Arif supaya pembelajaran tersebut berpihak kepada siswa? Jadi seperti ini Bayu, seperti biasa saya itu di dalam setiap kegiatan pembelajaran saya itu selalu memetakan dulu ya kemampuan awal dari siswa tersebut. Jadi nanti saya berencana
di awal itu memetakan dulu bagaimana siswa yang memang sudah menguasai, mana siswa yang memang baru belajar atau baru ada di tingkat tengah lah, belum menguasai dengan sepenuhnya seperti itu. Nanti saya rencananya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari hal tersebut ya, dari tes awal yang saya lakukan. Pengelompokan saya itu bukan yang pintar membantu yang lain dalam kelompok, tapi saya pisahkan yang pintarnya yang maksudnya yang penguasaannya lebih ya penguasa lebih semua, yang baru ya baru semua. Kenapa sih seperti itu? Karena saya akan menjadikan pembelajarannya kalau untuk yang mereka yang sudah memiliki pemahaman lebih ya mereka kan bisa istilahnya saat membuat deskripsi pun tidak akan sesimpel yang baru belajar gitu. Nah, nanti itu akan membedakan. Nah, itu juga akan bisa menjadi pembelajaran buat yang baru belajar juga nantinya. Jadi kalau misalnya si yang baru belajar deskripsinya sedikit-sedikit, tapi kalau yang ini saya akan minta dia lebih istilahnya kalimatnya lebih kompleks lah, jangan terlalu sederhana untuk mereka yang lebih menguasai bahasa Arab. Seperti itu, Bu. Apakah nanti akan diterapkan peer tutoring yang anak yang lebih ini memberikan pengajaran atau anak hanya mengobservasi saja ketika yang lebih ini mempresentasikan hasilnya? Iya, jadi rencana itu kan Boyo jadi untuk pengerjaannya mungkin sama saja mereka akan mengerjakan, cuma bedanya kan si tingkatnya lebih tinggi. Nah, nanti saat si yang istilahnya di kelas bawah atau tengah ini butuh bantuan, saya akan mengarahkan, coba ditanyakan dulu ke yang ini. Nah, di situ kan dulu ya, jadi ada saling membantunya di situ. Jadi kan ini fokusnya ke individu nih, Bu, tapi tetap aja saya buka agar mereka bisa berdiskusi dengan rekan-rekannya. Jadi silakan kalau kamu membutuhkan diskusi silakan. Jadi saya tidak mengharuskan mereka kerja sendiri, karena tujuannya itu tadi kan mereka itu harus mampu mendeskripsikan sesuatu itu dalam bahasa Arab. Sementara kan kalau untuk yang baru belajar, kalau dia ngerjain sendiri takutnya malah kesananya itu malah nggak bisa dipahami deskripsinya. Itu jadi seperti itu Boy pola. Pak Arif juga sudah menerapkan semacam kayak peer tutoring juga ya, dan menerapkan KSE juga, karena anak harus bergotong royong saling membantu jika ada yang menanyakan informasi tertentu. Ya itu karena kan memang harapan itu ya, harapan saya capai itu saya selain untuk siswanya mampu mendeskripsikan dalam sesuatu dalam bahasa Arab, saya juga berharap saya bisa menerapkan si pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Pak Arif, nanti cara mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, cara apa yang akan Pak Arif terapkan nantinya? Untuk mencapai ya nanti saya akan melakukan di akhir ya Bu ya, setelah mereka mengalami proses pembelajaran, di akhirnya mereka akan istilahnya secara mandiri akan membuat, maksudnya mendeskripsikan sesuatu lagi. Jadi itu sama semuanya nih, tapi tetap saja akhirnya kan mereka akan berbeda nih. Kalau orang yang sudah penguasaan lebih tinggi tidak mungkin akan sama nih si deskripsinya. Saya akan meminta mereka lebih kompleks, tapi kalau untuk yang baru belajar silahkan buat yang semampu kamu setelah mempelajari kegiatan belajar ini. Jadi nanti kan di situ ketahuan nih dari hasilnya bagaimana saat si yang baru belajar ini membuat dan bagaimana si yang sudah penguasaan tinggi itu membuat. Jadi setelah mereka mengalami istilahnya pembelajaran bagaimana sih cara membuatnya, nah mereka akan saya cek juga bisa nggak sih ya sesuai setelah mereka belajar tuh bisa nggak sih, bisa sendiri nggak seperti itu. Jadi ketercapaian seperti itu ya hasil evaluasi yang ingin Pak Arif terapkan nanti. Betul. Pak Arif, berdasarkan hasil evaluasi nanti tindak lanjut apa yang ingin Pak Arif lakukan berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian siswa nantinya? Nah, jadi untuk itu kan pasti saya akan melakukan refleksi dulu ya Bu. Jadi saya cek dulu apakah yang perencanaan itu sudah sesuai dengan harapan saya atau tidak, kan awalnya di situ. Nanti kalau memang itu sesuai harapan, saya akan meningkatkannya lebih, bukan mendeskripsikan istilahnya satu benda saja, tapi saya akan berharap mereka bisa mendeskripsikan benda yang istilahnya nanti jadi teks gitu Boy, bukan hanya paragraf-paragraf pendek, tapi jadi teks yang teks deskripsi gitu Boy. Jadi istilahnya ada beberapa paragraf yang isinya deskripsi. Atau bisa saya dengan beberapa gambar, bisa gambar berseri, itu rencananya saya bisa menerapkan. Bisa menerapkan gambar berseri. Jadi gambar berseri mereka harus mendeskripsikan dari gambar berseri tersebut, saling keterkaitan misalnya. Jadi awalnya mereka benar melihat tangible, sesuatu yang bisa dilihat kayak masjid, kayak selanjutnya mereka harus membayangkan dari gambar berseri. Oke, berarti sudah dinaikkan ke dalam berpikirnya ya Pak. Jadi itu saya harapan saya kan karena awalnya itu salingnya, jadi yang sudah penguasaan bagus membantu yang ini, nanti setelah di
evaluasi ternyata itu berhasil, nah itu saya akan meningkatkan kembali ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya paragraf-paragraf pendek gitu, tapi lebih ke membuat teks deskripsi kesannya, bukan hanya paragraf ya, deskripsi. Tapi sebuah teks. Iya. Terima kasih Pak Arif, mohon izin mengulang ya kesepakatan kita Iya, untuk supervisi hari Kamis besok. Bapak ingin di hari Kamis besok pada jam keempat atau selepas zuhur, ya, betul. ya, dan materi yang ingin disampaikan terkait dengan mendeskripsikan barang Ya, atau sesuatu barang, baik orang, secara tempat, lisan benda. maupun Tulis. ya Bapak. Dan Bapak ingin menaikkan dari level pembelajaran sebelumnya naik 2 sampai dengan 3 Ya, level. ya. Dan untuk strategi yang akan Bapak terapkan terkait dengan tantangan-tantangan yang kemudian akan muncul, Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan KSE dan KSE. itu. Nah, juga untuk evaluasi, Bapak juga sudah menerapkan anak itu supaya berpikir feed forward, berpikir ke depan, Ya. yaitu dengan memberikan sesuatu yang lebih abstrak yang tadinya mereka lihat Ya. tangible. Besok untuk evaluasinya, setelah hasil evaluasi tersebut muncul, tindak lanjutnya adalah memberikan sesuatu yang bersifat abstrak, Ya. dideskripsikan sehingga hasil akhirnya anak mampu membuat sebuah teks Teks deskripsi. deskripsi. Begitu Pak Arif? Betul. Terima kasih banyak. Semoga hari Kamis semuanya berjalan dengan lancar dan harapan serta strategi yang Pak Arif akan terapkan berjalan lancar juga. Amin. Baik. Terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Iya, terima Sukses kasih, untuk Bu. besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Rizal. Maaf kena. Hah? Maaf. Maaf nah. Oh ya. Nah, ini. Oh minta malu. Terus? Nah, dia nih Maro Yuki atau Maro Yuka, bagaimana pendapatmu tentang lagu tersebut? Maksudnya pendapat apa sih Pak? Makna yang terkandung dari lagu tersebut apa sih? Coba satu orang, biasakan dia. Kepemilikan tentang kebun dia, ada bunga, terus bunganya warna-warni, terus indah gitu kebunnya. Gitu ya, itu menggambarkan sesuatu kan ya? Ya. Nah, bagus. Nah, kita akan tujuan kita adalah ini ya. Jadi kalian diharapkan mampu menulis tes deskripsi, tapi tenang saja tidak akan sesusah bahasa Indonesia ya, karena bahasa Arab itu masih untuk kalian masih yang ringan-ringan. Kemudian yang kedua adalah menyampaikannya. Maksudnya menyampaikan satu apa sih? Jadi berbicara atau mengungkapkan dalam berbicara. Ya, jadi fokusnya ke menulis dan berbicara. Ya, karena di semester 1 kita fokusnya ke membaca dan mendengarkan. Nah, semester 2 ini Bapak akan mengarahkan ke menulis dan mengungkapkan atau berbicara ya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Kalian harus memilih benda dan membuat deskripsi seperti ini ya. Kolam. Tapi ini tujuannya bukan untuk menyulitkan teman, bukan ya. Teman tuh harus paham apa yang kalian bacakan. Oke? Cari 3 benda yang ada di CPBS dan buat deskripsinya. Oh tempat. Boleh, benda, tempat, orang, hewan, tanaman, pokoknya ada di CPBS. Objek berarti ya, Bapak bahas. Nah, untuk kalian yang baru belajar bahasa Arab, Bapak tidak akan menekankan yang susah-susah, cari yang mudah saja. Tapi kalau untuk yang sudah belajar bahasa Arabnya mahir seperti Naswa, Aul, Aul, Sumareni, Ara, nah itu tolong buat deskripsinya yang lebih jelas, gitu ya, lebih banyak apa ya, lebih kompleks. Kalau misalkan satu video Apa? Ada daiman fi halah. Tapi nani la ashmur di ta'am. Apa dan? Boleh diskusi ya, boleh. Diskusi boleh, atau kalau mau nanya ke orang yang lebih mahir, misalnya ke Naswa atau ke Arini, boleh. Atau ke Ara, boleh
Kalau misalnya Atau ke siapa lagi di skill motor di sini siapa? Language managerial section yang Shopee. Ya kalau di laki-laki ini ada Rajas nih, awal kalau mau nanya ke Rajas boleh nih. Nanti yang kalau ada yang temannya yang berbicara dan ada yang tidak paham, yang sudah paham tolong dibantu. Anak Asyai. Ya, anak Syaiun atau Asya. Al Ashkalu Mustatil. Ya, Asyaflu Mustatil. Anak Mustamal Li yang puluh. Launuha Asmarun. Solibat Atas takmilu filmatam. Coba kalau misalnya tidak memperhatikan. Maujud fi kulli makanin. Nah, yang sudah paham tolong bisa dibantu. Ada di setiap tempat. Ibu, akalnya sama aku bukan makan pisang. Anak mungkin setiap hari manusia. Laptop. Manusia. Insan. Khodra'u wa buniyya. Ya, khotro wa buniyya. Pohon. Pohon. Mobil kan? Ambulans ta'allum. Bapak mulai pakai istilah Arab selalu ya. Apa yang telah kamu lakukan di hadza ta'allum di pembelajaran ini? Mendeskripsikan suatu Mendeskripsikan suatu benda. Terus dari awal tadi ngapain aja sih? Min awal. Dari awal kita apa aja dari awal? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Ini 4F ya, tapi versi Arab. Bisa mendeskripsikan secara apa? Tulis, tulisan, cara tulis dan bisa boleh lah. Tulisan nanti kita perdalam lagi. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dulu ta'allum PPKN ya? Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, Pagi, Goyu. Gimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah, Goyu baik. Pak Arif, kan pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari kita sudah melakukan diskusi dengan materi mendeskripsikan barang atau orang dengan memperkuat keterampilan menulis dan berbicara dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, Pak Arif, menurut Pak Arif, bagaimana pembelajaran yang kemarin kita lakukan pada hari Jumat? Ya, alhamdulillah kalau pembelajaran berjalan dengan lancar, Goyu. Tapi mungkin itu masih ada yang harus saya perbaiki ya. Karena mungkin masih ada yang belum sesuai dengan yang saya lakukan. Ini ada faktor yang hari ini Goyu gugur, jadi ada kalau memang yang saya harus memperhatikan itu langkah-langkah berikutnya istilahnya terpengaruh oleh yang awal itu. Tapi terkait dengan tujuan pembelajaran, menurut Pak Arif, apakah sudah bisa tercapai pada saat ini? Kalau untuk tujuan itu karena caranya mau inginnya dua itu ya, jadi saat dia setelah nulis dia juga langsung membaca nyaring atau kemampuan terendah dalam berbicara itu. Tapi kemarin belum sampai ke sana, jadi baru hanya di penulisan saja. Kalau begitu masih ada harus ditingkatkan keterampilan anak. Ya, betul Bayu. Nah,
kedepannya tuh keterampilan anak seperti apa yang akan Pak Arif terapkan? Jadi kemarin kan fokusnya baru ke menulis ya Bu ya. Jadi mereka alhamdulillah ternyata sudah bisa tuh menggunakan untuk menjadi sebuah kalimat, kata menjadi sebuah kalimat. Nah sekarang dari deskripsi itu saya berharap di kemudian di pertemuan berikutnya saya akan menemukan baru ke berbicaranya itu, walaupun memang ranah kemampuan berbicaranya itu mungkin dari yang rendah dulu gitu, tidak langsung. Cuma itu juga akan dipengaruhi oleh kemampuan awal dari setiap siswa. Jadi kalau siswa itu memang baru belajar, pasti saya akan meminta kemampuan berbicara yang paling rendah, yaitu membaca nyaring dengan jelas dan tidak ada hambatan dalam pembacanya. Nah, tapi kalau misalnya yang dia sudah menguasai, pasti saya akan meminta dia tidak membaca, tapi langsung saja mengungkapkan deskripsi secara langsung, secara lisan. Jadi keterampilan anak ditingkatkannya sesuai dengan kemampuan awal. Iya, betul. Pak Arif selanjutnya kemarin Pak Arif menyampaikan pada saat observasi bahwa ada 2 strategi yang diterapkan, yaitu strategi diferensiasi dan KSD. Kalau menurut Pak Arif ini strategi diferensiasi apakah sudah sesuai dengan yang Pak Arif harapkan? Ya kalau saat itu sebenarnya belum sepenuhnya Bu, karena kan tadi di awal itu ada sedikit karena itu di siang hari dan saya akan saya memukuskan anak dulu ya, itu tidak itu terpengaruh. Tapi kalau untuk ke perjalanan kesananya itu sudah ada maksudnya apa, karena saya membedakan penekanan saat proses ya Boy. Jadi saat dia yang baru belajar bahasa Arab, saya tidak minta dia terlalu sempurna dalam membuat kalimat. Jadi yang penting dia bisa membuat kalimat dulu walaupun kalimat sederhana. Tapi untuk yang dia sudah menguasai, saya menekankan lebih. Kebetulan saya juga sebenarnya sudah tahu ya si anak-anak mana yang sudah menguasai penguasaan bahasa Arab yang lebih daripada teman-temannya. Nah untuk mereka saya tekankan tolong tulisannya ditambah lagi, jadi jangan yang sederhana seperti itu. Tapi kalau yang baru belajar itu yang penting dia tahu bisa dulu mendeskripsikan orang dengan cara yang paling sederhana seperti itu, orang atau benda. Jadi proses diferensiasi yang Pak Arif terapkan adalah diferensiasi proses dan konten. Jadi ada anak yang materinya sesuai dengan pemahaman anak. Selanjutnya strategi kedua yang Pak Arif sampaikan ingin mengenai Jadi kemarin alhamdulillah sih Bu Ayu, karena kan di kelas itu ya biasanya saat mereka mengerjakan itu yang notabene dia lebih penguasaannya lebih akan membantu temannya yang baru belajar gitu kan, karena memang proses belajar saya itu selalu dibuat seperti itu. Jadi jangan sampai yang dia sudah menguasai itu ya jalan sendiri, tidak seperti itu. Saya akan minta untuk membantu teman-temannya yang baru belajar, misalnya dia yang kata-katanya kurang bisa bertanya ini pemakaian kata-katanya seperti apa sih, karena kan di bahasa Arab ada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah ya yang harus diterapkan dalam membuat kalimat, misalnya untuk dia itu harus seperti apa, untuk saya harus seperti apa. Nah itu yang dia baru belajar, pasti saya akan minta untuk bertanya ke yang sudah menguasai, dan yang menguasai pun pasti saya akan minta untuk membantu yang belum menguasai. Jadi akhirnya semuanya akan menuju ke tujuan yang sama. Alhamdulillah saya juga waktu saya observasi sudah nampak anak yang merasa sudah bisa membantu yang belum bisa tadi. Nah Pak Arif, kalau kemarin kan ada 2-3 level yang ingin Pak Arif tingkatkan. Kalau menurut Pak Arif sendiri, apakah level itu sudah bisa terlampaui pada saat pembelajaran kemarin? Kemarin sudah meningkat di dua tingkat ya. Jadi ada peningkatan di sana. Ada peningkatan. Ketika ada peningkatan tersebut, bisa Bapak ceritakan terkait dengan refleksi yang ada kaitannya dengan evaluasi ketika proses pembelajaran tersebut. Jadi peningkatan itu ya, karena kan memang sebelumnya saya belum berfokus ke arah menulis secara benar-benar kemampuan menulis. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya arahnya itu lebih ke menyimak dan membaca. Ya walaupun memang bisa pada menulis, tapi kan hasil dari bacaan gitu ya. Bukan fokus mereka yang membuat seperti itu. Nah di sini fokusnya adalah mereka yang membuat sendiri, mereka mendeskripsikan sesuatu yang saya tampilkan yang waktu itu, dan alhamdulillah mereka sudah bisa tanpa saya beri istilahnya ada bacaan-bacaan sendiri. Jadi dari peningkatan dari sana, jadi mereka bisa memproduksi sebuah teks
di sana fokusnya ke deskripsi ya dia orang atau enggak, dan itu tanpa ada sebelumnya bacaan-bacaan dulu. Mereka benar-benar langsung dari sebuah gambar mereka tuliskan seperti itu. Jadi boleh saya lakukan yang versi hari ini. Jadi untuk level sudah terlampaui. Ya, sih. Walaupun masih ada beberapa anak yang memang butuh untuk diedukasi lebih supaya keterampilan membaca dan menulisnya makin nampak. Juga sudah berbicara kemampuan berbicara dan menulis. Juga strategi diferensiasi dan KSE juga sudah nampak. Nah, rencana ke depannya ini ke pembelajaran selanjutnya apa yang bisa diterapkan? Jadi kan sebenarnya itu ada rangkaian yang di pembelajaran itu ada rangkaiannya ya. Jadi modul itu saya merencanakan untuk 3 pertemuan. Jadi kemarin kan baru pertemuan awal. Nah nanti ke depannya saya arahnya itu tadi arahnya ke membaca. Jadi setelah mereka memproduksi, mereka istilahnya berbicara gitu ya. Jadi setelah mereka memproduksi teks atau membuat teks deskripsi, arahnya mereka akan menyampaikan apa yang mereka buat. Baik, terima kasih Pak Arif untuk refleksi hari ini. Semoga yang Pak Arif harapkan ke depannya bisa terimplementasikan dan siswa di kelas 11-1 makin mahir dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulis dan bahasa. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.